Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Firdan Nurfauziah Mustafa, untuk mempresentasikan rangkuman tentang manusia pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Asal-usul, eksistensi, dan peran manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 21. Darwin menjelaskan bahwa teori ini mengenai asal-usul spesies manusia yang beruntung dalam memperjuangkan kehidupannya. Manusia juga dibekali kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan ini dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi tidak akan menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia itu dekat dengan Tuhan dan selalu mengingatnya. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syaratnya dengan kreativitas dan amalia yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Lanjut, teori tentang manusia. Yang pertama adalah teori psikoanalisis, menyebut bahwa manusia itu homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Ya, kita sebagai manusia tentu memiliki interaksi antara komponen ego, superego, hewani, akal, dan nilai. Yang kedua, teori behaviorisme, menyebutkan bahwa manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran pada lingkungan. Yang ketiga, teori kognitif, menyebut manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Manusia yang tidak lagi memandang segala sesuatu dengan pasif, tetapi mampu berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Yang keempat, teori humanisme, menyebutkan bahwa manusia adalah homo ludens, manusia yang bermain, manusia yang berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Oke, lanjut. Teori menurut Darwin ini menjelaskan ada 4 manusia sebagai nenek moyang pada abad 21. Yang pertama, Australopithecus. Aravensis, ditemukan fosilnya oleh Johannesburg di Afrika Selatan. Jenis pramanusia purba atau nenek moyang Homo sapiens. Ciri khas tubuhnya ramping, tangannya panjang, dan mampu memanjat. Tinggi pada umumnya adalah 135 cm. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Ilmuwan menemukannya di Bengawan Solo oleh Eugene Boyce pada tahun 1891. Hidupnya nomaden, namun caranya mencari makan telah berkembang. Memiliki keluarga kecil. Ini adalah foto dari Pithecanthropus erectus yang sebelah kiri. Lanjut. Yang ketiga adalah Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis merupakan spesies manusia purba yang hampir sempurna. Ditemukan oleh Profesor Solas, memiliki volume otak 1250 cm3, yang lebih besar dibandingkan Homo sapiens pada umumnya. Hidupnya yang cepat berevolusi membuat spesies ini hampir sempurna. Yang keempat, Homo sapiens, ditemukan oleh Jebel Irhoud di Maroko pada tahun 2000. Diperkirakan Homo sapiens hidup pada zaman batu lama, memiliki hidung lebar dan volume otak 1195 cm3.
disebut manusia modern. Ini adalah gambaran manusia purba Homo neanderthalensis dan Homo sapiens. Berikutnya hubungan alam dengan manusia. Yang pertama adalah manusia dengan alam semesta sebagai hubungan historis, menganggap bahwa dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam dunia ini. Yang kedua, manusia dan alam semesta, hubungan tentang fungsional. Proses penciptaan manusia adalah sebagian integral dari alam semesta. Jadi, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak akan pernah terpisahkan oleh objek apapun dalam kehidupan di semesta ini. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan manusia di posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, penyebutan nama. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup tidak akan mungkin ada. Yang ketiga, komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran Surat Hud ayat 61. Atau turab, yaitu tanah gemuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Yang empat, reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3, disebutkan manusia berasal dari nutfatam min maniyin. Disebutkan manusia berasal dari nutfatam min maniyin yumna, setetes sperma yang ditumpahkan. 5. Ruh dan nafs. Ruh adalah getaran ilahiyah. Jadi getaran ketuhanan itu sebagai rahmat, hikmah yang kesemuanya itu sering terasakan sentuhannya. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang suka dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Yang keenam, nafsu dan kolbu. Karakter manusia. Yang pertama, aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dan sudah tatanan terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Yang kedua, sesuai surat At-Tin ayat. Yang kedua, aspek ilmu. Hanya manusia yang punya kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas dalam naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. C. Aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pihak-pihak di dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tidak akan pernah berubah. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang pula yang kufur. Quran Surat Al-Insan ayat 3.
D. Pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah pola pikirnya, sebagaimana sebelumnya manusia itu bertindak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.